Baik, pada kesempatan ini saya Ilham Gemiharto, dosen Prodi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, akan menyampaikan materi mengenai komunikasi persuasif dalam negosiasi. Ini adalah minggu ketiga sesi pertama. Saya akan menjelaskan mengenai definisi negosiasi. Banyak definisi soal negosiasi karena ini adalah hal yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jackman mendefinisikan negosiasi sebagai proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Kita paham bahwa dalam kehidupan kita dihadapkan pada berbagai kepentingan. Ada lobby, ada negosiasi. Beda yang paling jelas adalah kalau lobby ada satu pihak yang lebih membutuhkan, sementara negosiasi ada kepentingan pada kedua belah pihak. McGuire kemudian menyebut negosiasi sebagai proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Ini kita harus pahami bahwa untuk mencapai persetujuan tentu harus ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Untuk itu, kita terlebih dahulu harus memahami apa saja ciri-ciri negosiasi. Ciri yang pertama, bahwa negosiasi akan melibatkan dua pihak atau lebih dalam mencapai kesepakatan. Yang kedua, adanya kesamaan tema, masalah yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, ada kedua belah pihak yang akan menjalin kerjasama. Dan yang keempat atau terakhir, adanya satu kesamaan titik tujuan, bahwa ada satu hal yang jadi tujuan bersama dan kita harus paham satu sama lain agar tercapai negosiasi yang kita harapkan. Selanjutnya, kita harus memahami aspek apa saja yang merupakan kemampuan negosiasi. Jackman juga kemudian menyebutkan bahwa aspek kemampuan itu meliputi pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Jadi jangan sampai kita memasukkan unsur-unsur yang sifatnya personal ke dalam negosiasi. Kita harus bertindak sebagai seorang profesional yang bisa memisahkan masalah yang pribadi dan masalah yang sifatnya kita akan hadapi di dalam proses negosiasi. Yang kedua, kemampuan untuk fokus pada kepentingan, bukan posisi. Kita harus fokus bahwa kepentingan itu jadi yang utama. Jangan sampai kita memikirkan bahwa ada posisi yang kita sedang emban sehingga mempengaruhi proses negosiasi yang sedang kita lakukan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Jadi kita harus pandai memilih mana yang lebih baik dari pilihan yang ada. Bahwa pilihan itu selalu mengandung konsekuensi, selalu mengandung resiko, selalu mengandung hal yang kemudian akan kita hadapi ke depan. Jangan sampai kita memilih pilihan yang tidak tepat. Pilih yang terbaik dari apa yang ada. Berikutnya, kita juga harus memahami apa itu faktor negosiasi. McGuire kemudian mengatakan ada 3 faktor utama dalam kemampuan negosiasi yang baik. Yang pertama adalah passion. Kita harus sabar. Kita harus paham bahwa negosiasi jangan sampai mengutamakan atau mendahulukan emosi. Walaupun kita kadang ingin cepat menyelesaikan negosiasi, kita harus sabar, kita harus fokus pada tujuan akhir. Kadang kita harus melakukan cara berputar dulu, kita kadang harus memahami bahwa negosiasi tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah, maka kita pertama harus sabar. Yang kedua, kita harus percaya diri. Kita harus punya yang namanya self-confidence. Dengan percaya diri, maka kita akan dipandang positif oleh lawan bicara kita, orang yang kita ajak negosiasi, sehingga mereka akan menghargai kita. Dia akan respect dan akhirnya tujuan kita akan bisa tercapai. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah communication skill, kemampuan komunikasi yang baik yang membuat kita akan bisa bernegosiasi dengan baik,
mereka paham, kita bisa saling ada mutual understanding, pemahaman bersama, dan ketiga faktor itu yang akan menentukan faktor negosiasi itu berhasil atau tidak. Passion, self-confidence, dan communication skill.